Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Legistalk episode ke-19. Podcast yang membahas berbagai topik mengenai peraturan perundang-undangan, baik dari segi teori maupun praktiknya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andaru Hidayatullah, mahasiswa magang di Klinik Hukum Legislatif Drafting Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai naskah akademik. Apa sih naskah akademik itu? Nah, untuk gambaran awal, naskah akademik itu diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki definisi suatu kajian ilmiah yang menjadi dasar akademik dibentuknya suatu undang-undang dan peraturan daerah. Baik, untuk ngobrol tentang naskah akademik ini, saya tidak sendiri. Kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu seorang akademisi dalam bidang perundang-undangan yang memiliki pengalaman baik dari segi teori maupun dengan praktek. Nah, saya perkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Dr. Rika Anggraini, SHMH. Sebelumnya, saya sampaikan sedikit mengenai latar belakang dari beliau. Nah, saat ini beliau merupakan dosen ilmu perundang-undangan dan teori perundang-undangan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, serta staf ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, beliau pun banyak mengeluarkan publikasi ilmiah, terutama di bidang perundang-undangan. Beliau pun telah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul disertasinya adalah Relasi Naskah Akademik dalam Kualitas Undang-Undang yang dihasilkan oleh 3 rezim peraturan perundang-undangan melalui cara pembentukan modifikasi. Nah, dari judul disertasinya aja nih udah pas banget kalau kita membicarakan tentang naskah akademik ya, Pak. Baik, langsung saja selamat datang Mbak Rika dan terima kasih atas kehadiran serta kesediaan Mbak untuk datang di Legislatif. Bagaimana kabar Mbak? Baik, Mas Darul, Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah diajak ngobrol nih di ICLD. Senang rasanya. Alhamdulillah. Baik Mbak, untuk mengawali ngobrol kali ini kita langsung saja ya Mbak ke pertanyaannya. Nah, sebagai akademisi nih Mbak, apakah makna dari suatu naskah akademik dan apakah naskah akademik ini hanya dapat dibuat oleh akademisi saja sih Mbak? Kalau kita berbicara makna ya Mas Daru, buat saya akan menyampaikan dari perspektif seorang akademisi ya. Buat saya naskah akademik itu adalah basis argumentasi yang sangat diperlukan di dalam sebuah pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sendiri itu sudah menentukan ya kalau secara normatif bahwa ternyata yang membutuhkan naskah akademik itu bukan hanya undang-undang, tetapi ada juga yang namanya peraturan daerah. Jadi ada 2 jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membutuhkan naskah akademik, yaitu undang-undang dan peralihan secara normatif. Memang di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, naskah akademik itu kan sebagai hasil penelitian atau hasil pengkajian, baik itu soal permasalahan hukum atau permasalahan lain. Nah, tapi dari situ sebenarnya kita perlu memahami bahwa yang namanya naskah akademik itu bukan hanya sekedar hasil pengkajian atau hasil penelitian, baik dari sisi hukum maupun dari yang lain. Pentingnya adalah, ketika kita akan membentuk yang namanya undang-undang, ketika kita akan membentuk yang namanya peraturan daerah, diperlukan sebenarnya basis argumentasi. Landasan berpikir kita, kenapa sih perlu suatu undang-undang? Kenapa sih perlu dibentuknya suatu peraturan daerah? Basis argumentasinya jelas. Nah, basis argumentasi ini kalau di dalam naskah akademik tidak serta-merta muncul, tetapi ini sudah melalui proses yang namanya kan naskah akademik bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, artinya sudah melalui metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi basis argumentasinya itu bukan tiba akal, oh iya kita butuh undang-undang, basis argumentasinya enggak. Tapi dengan naskah akademik ini, kita punya hasil, punya basis argumentasi yang memang sudah melalui metode dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu menurut saya makna daripada satu naskah akademik dari sisi akademisi.
Nah, dari sisi praktisi, ketika kita mau membentuk suatu peraturan perundang-undangan, Mas Daru, apa namanya ya? Yang kita perlukan itu adalah bagaimana satu permasalahan itu bisa diselesaikan. Ini buat saya secara praktisi ya, Mas Daru ya. Nah, permasalahannya yang timbul itu kadang-kadang permasalahannya ini ada atau enggak gitu. Permasalahannya ada atau enggak. Nah, ini yang timbul di praktik gitu. Yang timbul di praktik itu seperti itu. Nah, padahal dengan adanya naskah akademik, basis kita itu adalah masalah. Sehingga di dalam praktiknya kita memerlukan yang namanya daftar inventarisasi masalah. Jadi kalau drafter itu kita harus bisa yang namanya membaca masalah apa sih, mengcapture gitu ya, masalah apa yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat, dan itu membutuhkan satu solusi melalui peraturan perundang-undangan. Melalui peraturan perundang-undangan ini, hasil melalui peraturan perundang-undangan itu sebenarnya hasil dari rekomendasi. Rekomendasi ini keluar itu kan melalui proses penelitian, gitu. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan masalah dan itu melalui yang namanya undang-undang atau melalui peraturan daerah, itu sebenarnya sudah melalui proses pengkajian, proses penelitian, melalui basis metode gitu ya, metode penelitian. Oh ya, oke, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan undang-undang atau peraturan daerah. Nah, ini yang sebenarnya secara praktik gitu, ada nggak sih naskah akademik? Kalau kita mau bikin undang-undang, pasti bikin naskah akademik nggak sih? Iya, bikin. Kalau kita mau bikin peraturan daerah, pakai naskah akademik nggak sih? Bikin. Tapi tunggu dulu, apakah keluaran, oke, kita bikin undang-undang, oke, kita bikin peraturan daerah, itu adalah hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh sebuah penelitian, sebuah pengkajian berbasis pada metode penelitian. Itu, Mas Daru. Nah, kalau pertanyaan susulannya adalah, jadi yang menghasilkan naskah akademik ini apakah akademisi, Mbak? Nah, tentu karena naskah akademik ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya orang yang membuat naskah akademik itu harus mengerti, harus memahami yang namanya metode penelitian. Itu, Mas Daru. Jangan takutnya nggak paham nih, bikin ini nggak paham, nggak tahu metode penelitian. Hasil akhirnya rekomendasinya, simpulannya itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Akar masalahnya tuh nggak tahu, akar masalahnya itu sebenarnya A, tapi ternyata obatnya Z. Nah, itu bisa disebabkan oleh metode penelitian yang tidak tepat. Oleh karena itu, yang namanya naskah akademik, dan karena itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka secara ideal itu dikeluarkan atau dihasilkan oleh para akademisi. Gitu sih, Mas Daru. Oke, Mbak. Udah mencerahkan banget ya, Mbak. Berarti naskah akademik itu memang bentukannya suatu akademisi agar itu dapat dipertanggungjawabkan secara metodologinya ya, Mbak. Baik. Untuk selanjutnya nih, Mbak. Kita kan tahu nih bahwa memang naskah akademik itu dibentuk untuk undang-undang gitu ya, Mbak. Nah, ada nggak sih, Mbak, perbedaan dari naskah akademik sebelum diberlakukannya Undang-Undang 12 tahun 2011 dan sesudahnya, Mbak? Ya. Nah, Mas Dari ini menarik nih. Karena kan disertasi saya itu kan membahas naskah akademik dalam 3 rezim ya. Untungnya selesainya cepat gitu, Mas Dari. Coba kalau belum selesai, saya mesti ngeliat juga perubahan dari Undang-Undang 12 2011. Jadi 3 rezim itu dilihatnya, Mas Daru, dari yang tahun 2000, kemudian MPR nomor 3 tahun 2000, kemudian Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Walaupun, Mas Daru, saya melihatnya itu bukan dari produk naskah akademiknya, tapi saya melihatnya adalah naskah akademik ketika di rezim TAP MPR nomor 3 tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, ini menjadi keharusan nggak sih di dalam proses pembentukan undang-undang atau peraturan daerah? Karena kan ya, Mas Daru, kalau di Undang-Undang nomor 12 2011 itu menjadi keharusan. Ya, benar. Nah, saya melihatnya, iya, ketika dia menjadi keharusan nih, Mas Daru, saya melihatnya itu, oh, ini berarti sebuah syarat
yang harus dipenuhi, Mas. Jadi kalau dalam pembentukan undang-undang atau perda nggak pakai naskah akademik, nah berarti persyaratan itu tidak terpenuhi. Gitu. Secara formil gimana itu proses pembentukannya? Karena memang naskah akademik ini menjadi salah satu syarat di dalam proses pembentukan undang-undang atau peraturan daerah. Itu kalau di Undang-Undang 12 2011. Saya melihatnya begitu. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu kan naskah akademik tidak diharuskan, apalagi di TAP MPR nomor 3. Jadi melihatnya hanya seperti itu. Nah, lalu relasinya di mana? Relasinya adalah saya coba melihat kualitas yang dihasilkan oleh rezim TAP MPR nomor 3 tahun 2000, itu undang-undangnya bagaimana ketika naskah akademik itu tidak menjadi satu keharusan. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, walaupun Mas secara kuantitatif gitu ya, dari instrumen yang saya gunakan, kualitas di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, kualitas undang-undangnya itu lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000. Jadi saya melihatnya seperti itu. Kalau ditanya bagaimana sih naskah akademik yang sekarang gitu dibandingkan yang dulu, kalau yang sekarang kita lebih jelas nih Mas Daru karena diharuskan, kan kita artinya bahasa saya tuh kita seperti sudah punya template gitu Mas Daru. Di lampiran nomor 1 di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kita sudah punya template. Walaupun saya sangat menyayangkan Mas Daru, ketika kita punya template, seolah-olah kita nggak boleh keluar dari template itu, kayak jadi pakem aja gitu. Termasuk pemilihan metode penelitiannya, Mas. Ketika di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu dituliskan, oh yang bisa digunakan metode penelitiannya adalah normatif dan empiris, kita seolah-olah ya udah itu aja gitu. Ketika kita mau melakukan misalnya penelitian sosiolegal lah, gitu misalnya. Jadi pertanyaan, ini bisa nggak ya digunakan? Atau kita akhirnya para akademisi, oh ya udah pilihannya antara normatif atau empiris atau kedua-duanya nih. Tapi kalau untuk menggunakan istilah-istilah lain misalnya, itu kayaknya kalau yang saya lihat gitu ya Mas Daru ya, saya susah menemukan gitu. Pasti pilihannya antara normatif, empiris, normatif dengan gabungan empiris gitu. Nah, saya melihatnya seperti itu. Artinya ketika kita memiliki template, bahkan ya Mas Daru, untuk permasalahan saja yang perlu diselesaikan di dalam naskah akademik gitu ya, itu betul-betul mengikuti apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Padahal setiap pembentukan undang-undang itu kan punya konteksnya sendiri-sendiri. Tapi karena di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah, oh ini loh, ini yang perlu diselesaikan, permasalahannya tuh ini. Ya udah, di setiap naskah akademik, di naskah akademik apapun, ya kita temuin permasalahannya seperti itu. Yang menurut saya itu tidak kontekstual, Mas. Gitu, Mas Daru. Jadi perbedaannya saya melihatnya hanya seperti itu. Dalam disertasi saya itu, saya berpikir, kenapa ya kita tidak, pikiran saya nih ya Mas, kita tidak, apa bahasanya itu, mengkonsepkan sebuah undang-undang ini sebagai sebuah project gitu, project bisnis. Kalau kita mau membesarkan bisnis, itu kan betul-betul gitu ya, ada pemikirannya sampai mateng. Ini untungnya gimana ya kalau kita punya bisnis ini? Terus kalau kita melakukan seperti ini ruginya gimana ya? Dampaknya apa ya kalau kita bisnis seperti ini? Saya berpikiran seperti itu. Sehingga undang-undang yang dihasilkan itu betul-betul dalam tanda kutip menguntungkan semua pihak, menguntungkan bangsa Indonesia gitu. Jadi akhirnya saya memikirkan sebenarnya di dalam pembentukan undang-undang itu yang namanya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, itu perlu dilengkapi dengan pemikiran mengenai landasan ekonominya seperti apa. Bahkan pada waktu itu ada masukan dari promotor dan kopromotor saya, kenapa tidak berpikiran sampai kepada landasan politiknya.
Karena landasan politik itu yang sering sekali sangat mempengaruhi bagaimana si undang-undang itu berlaku. Nah, dari pemikiran itu Mas Daru, saya berpikir kalau kita bikin naskah akademik model-model outline business case itu sepertinya akan lebih membuat perhitungan yang matang gitu ketika kita akan membuat sebuah undang-undang. Walaupun sekarang kita nih sudah tahu nih, oh ada pendekatan ROCP, oh kita itu sebenarnya punya pendekatan RIA, punya pendekatan CBA, yang sampai dampaknya itu betul-betul kita perhitungkan bahkan secara kuantitatif dan monetary gitu ya ketika kita akan membentuk sebuah undang-undang. Nah, tapi karena ada pakem naskah akademik, lagi-lagi si ROCP, RIA, CBA itu tuh jadi pendekatan yang lain aja karena kita sudah punya template naskah akademik di lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Gitu sih Mas Daru. Oke, Mbak. Jadi ini karena ada Undang-Undang 12 2011 malah naskah akademik ini hanya template-template saja nih, Mbak. Nah, pertanyaan berikutnya ini nyantol nih, Mbak, sebenarnya. Nah, kalau misalnya naskah akademik itu sebagai sebuah template, Mbak. Nah, gimana sih kita membedakan kualitas naskah akademik yang nantinya itu berpengaruh soal undang-undangnya, Mbak? Kan kata Mbak tadi itu kan template, berarti harusnya kualitasnya ya tetap segitu-gitu aja kan, Mbak? Gini, ketika itu menjadi sebuah template, akhirnya akademisi-akademisi yang terlibat di dalam pembentukan naskah akademik, kan tadi saya bilang dia sangat terikat pada pakem itu, sehingga untuk bisa keluar betul-betul menghasilkan satu penelitian, pengkajian yang memang bisa menjawab satu permasalahan atau kebutuhan hukum di masyarakat, itu buat saya Mas agak tereduksi. Buat saya nih dalam pembentukan naskah akademik. Belum lagi kita berhadapan tadi dengan politik-politik di dalam ini karena yang terjadi seperti itu. Untuk sebuah naskah akademik yang berkualitas tentu saja gini, kita tuh kenal sebenarnya paradigma ya Mas, di dalam sebuah penelitian itu kita sangat mengenal dengan paradigma. Nah, pilihannya dari paradigma kita itu kita bisa memilih penelitian ini mau berbasis pada subjektivitas atau pada objektivitas. Itu tergantung dari bagaimana paradigma yang digunakan oleh si peneliti tadi. Nah, ketika akademisi itu mendudukkan diri, ketika dia membentuk satu naskah akademik, mendudukkan diri sebagai seorang peneliti, artinya dia akan berdiri pada paradigmanya. Nah, paradigmanya itu tadi entah dia mau pada melihat satu apa kita sebutnya tuh apa sih namanya? Saya kalau menyebutnya objek penelitian, nah ya objek penelitian aja ya. Yeah. Dia mau melihat objek penelitian ini secara objektif atau secara subjektif. Kalau secara subjektif, dia pasti pakai pandangan kritis sama konstruktivisme gitu ya. Sayangnya kalau di dalam pembentukan naskah akademik, sayangnya nih ya Mas, ini dari perspektif saya, sayangnya kalau kita membentuk satu naskah akademik, kita nggak bisa ansih pada paradigma kritis, nggak bisa Mas. Karena kalau kritis, kita hanya mengkritik habis-habisan, wah ini dibongkar, ini pasti ada apa-apanya. Tapi kalau untuk membentuk naskah akademik dan kita menelurkan satu rancangan undang-undang, berarti kita paradigmanya itu ke konstruktivisme, gitu. Kalau pakai subjektivitas. Nah, kalau objektif, berarti dia kan metode penelitiannya bagaimana betul-betul memandang si objek penelitian ini sebagai objeknya, sehingga yang digunakan itu adalah positivis. Kalau positivis itu melihat objek ya, lihat aja objeknya ya begitu, bentuknya begitu. Gitu Mas Daru. Lihat laptop, oh ya dia kotak bisa mengeluarkan ini ya. Udah kelihatannya gitu. Lihat misalnya lihat botol air mineral bentuknya seperti ini ya, lihatnya seperti itu aja. Objektif. Kalau misalnya mau ada dugaan nggak boleh jauh-jauh nih kenapa ya bentuknya seperti ini misalnya. Hanya seperti itu Mas Daru. Nah, kaitannya naskah akademik yang berkualitas
itu dihasilkan memang betul-betul dari si penelitinya. Akademisi yang berkedudukan sebagai peneliti, entah dia mau melihat objek penelitian itu dari sisi objektif atau dari sisi subjektif. Ketika dia melihat permasalahan misalnya, Mas, apa permasalahan sekarang ya? Ini sih bukan konteks undang-undang, Mas Daru ya. Boleh nggak sih saya pakai penanganan dan pencegahan kekerasan seksual? Boleh. Nah, misalnya, Mas, si akademisi ini, si pembentuk naskah akademik ini melihat kekerasan seksual, Mas. Ini sebagai satu permasalahan dan ini menjadi objek penelitian. Dia akan melihat misalnya kalau dari sisi objektif, hanya pada sekitar kenapa terjadi kekerasan seksual. Siapa saja yang berpotensi untuk melakukan kekerasan seksual. Nah, hanya pada sisi-sisi yang sangat normatif. Tapi kalau kritis, dia akan sampai, loh ini kan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Kenapa ya kok di perguruan tinggi itu sampai terjadi kekerasan seksual? Pasti ada yang salah. Apa misalnya dari sistem pendidikannya, atau kalau dari sisi kritis pasti sampai di situ. Nah, kalau konstruktivisme berarti kan dia harus melihat si kekerasan seksual ini, dia bongkar habis-habisan, kemudian dia memikirkan kembali, oh gimana caranya supaya di perguruan tinggi itu tidak terjadi kekerasan seksual. Dia pikirkan, dia bangun lagi sistemnya. Gitu. Nah, dari contoh ini, Mas Ndaru, artinya ketika naskah akademik itu dianggap sebagai naskah akademik yang berkualitas, itu dihasilkan oleh pembentuk atau akademisi yang memang menggunakan metode penelitian yang ketat. Gitu. Dia harus mendudukan dirinya sebagai peneliti. Dia harus melihat permasalahannya itu betul-betul gitu. Nah, sayangnya itu tadi Mas Daru tidak bisa kurang bisa mengeksplor dirinya, apalagi nih sorry to say nih Mas Daru. Iya. Apalagi terikat pada waktu pembentukan kan Mas Daru. Nah, iya itu juga, Mbak. Gitu. Kita mau explore nih, bikin naskah akademik, bagus gitu ya. Ya, waktunya cuma 4 bulan atau 3 bulan, gimana kita bisa penelitian. Apalagi kan akademisi mesti ngajar gitu ya, mesti pengmas. Waktunya di mana nih? Atau kalau mau ngambil penelitian yang sudah ada, gitu bisa aja sih Mas, kita mengkolek gitu ya. Nah, sekarang itu kan mengkolek penelitian-penelitian yang sudah ada, kajian-kajian yang sudah ada, kemudian dianalisis kembali sesuai dengan daftar inventarisasi masalah dari undang-undang atau masalah yang memang betul-betul dihadapi. Gitu sih Mas Daru. Oke, nah, selanjutnya nih Mbak, kan tadi udah dibilang bahwa memang naskah akademik ini berarti tergantung siapa akademisi yang membuat dan bagaimanakah dia yang menetapkannya nih Mbak. Nah, kalau Mbak kan juga sebagai praktisi juga nih Mbak. Nah, gimana sih cara Mbak itu mencerminkan permasalahan yang hendak diselesaikan undang-undang itu dalam naskah akademik? Kan tadi ada dua, kalau secara template-nya ada dua kan, metode penelitian yang sudah ditetapkan nih. Nah, kalau dari Mbak sendiri gimana nih? Iya, Mas Daru, saya selalu bilang nih sama teman-teman gitu ya. Kita itu kalau mau bikin aturan sebenarnya kita perlu riset awal. Jadi kita tuh harus tahu sebenarnya permasalahan apa yang sedang dihadapi gitu ya. Lalu saya selalu bilang, gunakan aja pertanyaan-pertanyaan basic, apa, bagaimana, mengapa gitu ya. Itu riset awalnya. Nah, dari situ kan kita bisa tahu, bisa mengidentifikasi sebenarnya permasalahan tadi, contoh kekerasan seksual itu apa aja sih? Listnya pasti banyak tuh. Listnya banyak banget. Kemudian dari situ kita bisa mengkerucutkan kepada satu permasalahan besar. Nah, dari satu permasalahan besar itulah kita mendudukkan diri sebagai peneliti. Nah, kalau di saya gitu ya Mas, kalau di saya gimana bahasanya? Paradigma yang berbeda untuk melihat satu masalah.
Nah, misalnya dari sisi Mas Daru cukup melihat ya, oh masalahnya begitu, oh karena begitu, oh ya udah. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang kenapa begitu ya? Harusnya tuh nggak begitu, harusnya tuh begini. Ada yang seperti itu. Nah, jadi masing-masing orang itu punya sudut pandang, cara pandang yang berbeda atas satu masalah. Gitu Mas Daru. Nah, dari tema besar itu kita mendudukkan diri sebagai peneliti tadi. Oh, ini permasalahan besarnya. Dan saya melihat ini misalnya dari sisi karena kita sebenarnya gini. Nah, ini Mas, ini yang gimana ya ini share-nya yang sebenarnya tuh harus sama-sama gitu ya kita dorong bahwa tunggu dulu. Kalau kita mau bikin undang-undang itu lahirnya dari sebuah rekomendasi loh. Jadi kita lihat, oh permasalahan besarnya seperti ini. Di naskah akademik itu kan ada ya Mas, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Kita evaluasi, kita analisis peraturan perundang-undangan. Ternyata dari hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan itu udah banyak loh peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekerasan seksual misalnya. Nah, yang bikin nggak efektif itu misalnya bekerja di perguruan tinggi apa? Jangan-jangan bukan substansinya, tapi jangan-jangan orangnya nih, kitanya nih nggak paham soal bagaimana kekerasan seksual misalnya. Jangan-jangan penegak hukumnya, misalnya gitu, Mas. Nah, artinya yang nantinya digelontorkan sebagai rekomendasi itu kan bukan pembentukan peraturan baru, bukan pembentukan undang-undang baru. Tapi kan yang harus diperbaiki adalah orangnya. Atau misalnya kalau kita pakai yang 4 faktor penegakan hukum gitu ya, bukan harus substansinya terus yang diperbaiki. Nah, ini yang buat saya ya masih belum sama-sama kalau pembentukan undang-undang itu seharusnya lahirnya dari rekomendasi hasil penelitian, hasil pengkajian tadi. Jangan, kita mau bikin undang-undang, kita mau bikin peraturan nih, cari ya basis argumentasinya. Lebih banyak ke situ. Akhirnya hasil penelitian, hasil pengkajian kita itu kayak semacam, bahasanya nih, saya mohon maaf nih Mas Daru kalau agak ekstrim ya. Kayak semacam menjadi label halal aja gitu. Yeah. Label halal ya. Kayak hanya legitimasi saja gitu ya. Iya, legitimasi bahwa emang undang-undang ini diperlukan gitu. Padahal dari hasil penelitiannya, ternyata bukan substansinya yang salah, bukan kita perlu bikin undang-undang baru, tapi karena orangnya misalnya, atau karena infrastrukturnya belum siap, atau bahkan Mas Daru anggarannya yang nggak ada misalnya. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi saya sendiri bagaimana? Misalnya saya seorang praktisi juga yang ikut dalam membentuk sebuah peraturan gitu ya Mas Daru. Saya melihatnya seperti itu. Nah, tapi pemikiran seperti itu tuh tidak melulu diterima Mas di dalam praktisi. Di dalam praktik gitu ya, tidak melulu diterima karena kan prosesnya sangat panjang. Kita dari riset awal, kemudian ada DIM gitu ya. Kemudian kita harus bisa mengidentifikasi masalah, gelontorin permasalahan besar, kita kemudian meneliti 4 bulan nggak cukup. Gitu. Akhirnya, ya itu tadi, saya misalnya ya sama juga dengan, ini kan harus pastinya, ya ini memang kenyataannya gitu Mas Daru. Saya ingin berbicara kenyataannya. Akhirnya akademisi itu keluar dari yang seharusnya dia bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah, yang penting naskah akademik untuk pembentukan undang-undang itu jadi. Itu yang sering Mas Daru. Jadi kalau kita mempertahankan idealitas kita, ya bikin naskah akademik itu bukan waktu 4 bulan, 3 bulan Mas. Itu hasil penelitian yang bahkan mungkin sangat panjang. Tapi kalau itu diperlukan untuk membentuk satu undang-undang yang sangat berkualitas, kenapa enggak? Gitu Mas Daru. Oke deh Mbak. Jadi emang karena prosesnya yang panjang ini suatu idealisme yang kita pikir untuk membentuk suatu undang-undang yang baik ini malah nggak bisa terlaksana gitu ya sebenarnya seperti itu harus kita. Iya. Oke deh Mbak. Nah ini karena tadi Mbak bilang tentang gimana Mbak? Nah Mas Daru ini sebenarnya
ini nggak apa-apa jadi kita ngobrol ya. Iya, nggak apa. Kita kan memang ngobrol santai, tapi ada ini yang kita berikan kepada pendengar. Seperti itu. Iya. Nah, yang menarik juga sebenarnya Mas, ketika ini kan yang baru saja Undang-Undang Cipta Kerja kan, Mas. Kita lihat bagaimana prosesnya ya Mas ya. Prosesnya, kemudian akhirnya di MK dinyatakan cacat formil gitu. Nah, artinya ya oke lah metode Omnibus Law, iya itu dipakai metode Omnibus Law untuk pembentukan satu undang-undang, tapi tunggu dulu. Itu kan juga harus tunduk pada Undang-Undang 12 tahun 2011. Proses dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan penetapan sampai dengan penyebarluasan, itu dia terikat pada Undang-Undang 12. Nah, itu pertanyaannya naskah akademiknya bagaimana? Dia bisa mengubah 84 atau 89 undang-undang, itu bagaimana proses pembentukan naskah akademiknya gitu. Kalau sampai akhirnya kemudian itu dinyatakan cacat formil gitu ya Mas, artinya buat saya Mas, itu sangat mempengaruhi substansi gitu. Kalau sudah formil, proses pembentukannya ada cacat, gimana dengan hasilnya? Itu sangat relate sekali buat saya gitu Mas, nggak bisa dipisahkan antara formil, material, formilnya cacat, materialnya bagus, ya itu nggak mungkin. Gitu Mas. Karena berhubungan gitu ya Mbak. Oke nih Mbak, yang masih hangat nih. Lanjut nih Mbak ke pertanyaan berikutnya. Itu kan tadi Mbak ngomongin tentang KS. Nah, untuk KS ini kan udah ada peraturan Menteri Pendidikannya juga kan Mbak. Nah, yang pertanyaan itu gini Mbak, NA itu hanya untuk undang-undang dan perda atau bisa nggak sih Mbak kalau peraturan lainnya itu kita buatkan NA, misalnya peraturan menteri gitu Mbak? Nah, lagi-lagi nih Mas, buat saya ini pertanyaannya menarik. Karena naskah akademik itu kan kalau secara normatif sebagai hasil penelitian, hasil pengkajian gitu ya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bisa menyelesaikan satu permasalahan atau kebutuhan hukum di masyarakat. Nah, kalau tadi maknawinya apa? Maknawinya itu adalah dia sebagai basis argumentasi yang melalui metode penelitian dan itu keluarnya adalah kita akan bikin sebuah peraturan, kita akan bikin sebuah undang-undang, kita akan bikin sebuah peraturan daerah. Nah, buat saya apapun namanya, apapun nomenklaturnya, basis argumentasi yang menjadi landasan pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan itu diperlukan, Mas. Apapun namanya, entah itu namanya naskah urgensi kah, entah itu mau namanya naskah akademika, tetapi di dalam proses pembentukan, baik itu peraturan menteri, baik itu peraturan presiden, baik itu peraturan pemerintah, atau sampai tataran paling bahasanya, kalau dalam pasal 8 itu bahkan sampai ada tataran peraturan desa, kita harus punya basis argumentasi. Kenapa peraturan desa itu dibentuk? Jangan sampai Mas Daru, ini saya kasih, maksudnya yang pernah saya lihat, jangan sampai saya lihat peraturan desa itu bentuknya seperti perjanjian kerjasama. Lalu basis argumentasinya pembentukan peraturan desa yang seperti itu bagaimana gitu. Kan kita bisa menuangkan di landasan filosofis tujuan dari pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan itu apa? Itu kan harus melalui pengkajian lah paling sederhananya. Kalau nggak mau penelitian, pengkajian. Untuk bisa membentuk basis, tadi yang saya bilang basis argumentasi, ini memang diperlukan gitu. Nah, jadi apapun namanya, apapun nomenklaturnya, tadi mau naskah urgensi, mau naskah akademik, itu diperlukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan manapun, Mas. Gitu. Jadi, entah itu mau dituangkan dalam 1-3 halaman, yang penting kita bisa menemukan gitu. Oh, memang peraturan perundang-undangan ini diperlukan. Sehingga nanti penuangan di dalam landasan filosofisnya menimbang itu jelas, Mas. Kadang kan kita juga masih gini, ini tujuan pembentukannya. Gini, contohnya dari Permendikbud aja ya Mas ya? Iya, karena yang masih anaknya itu Mbak. Akan saya pertanyakan nih Mbak. Nah Mas Daru, saya tuh baru bisa menemukan
bukan. Sebenarnya tujuan daripada Permendikbud itu di poin C, mudah-mudahan saya nggak salah ingat, di poin C, untuk penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Gitu. Sedangkan kita kebanyakan menggunakan diksi-diksi yang sangat filosofis, yang secara umum masyarakat itu akan susah mengerti gitu, Mas. Sedangkan kan prinsip dari seorang drafter itu bagaimana dia bisa mengeluarkan satu norma hukum gitu ya, satu rumusan yang orang itu tidak multitafsir membacanya, yang sederhana, yang jelas gitu ya. Kalau ini kan orang penuh diksi, oh jadi begini ya, oh jadi begini ya. Nah, itu di dalam peraturan menteri, itu saya temukan baru di poin C untuk penanganan dan pencegahan. Gitu sih, Mas Daru. Kalau dari bacaan saya ya, mungkin kita punya bacaan. Maksudnya masing-masing orang itu kan punya bacaan yang berbeda gitu ya, Mas. Tergantung dari latar belakang, kemudian budaya yang membentuk proses bacaannya dia. Gitu sih, Mas Daru. Oke nih Mbak, udah tulis nih. Oke, selanjutnya nih Mbak, ini pertanyaan terakhir sih Mbak sebenarnya. Jadi kan Mbak selalu berulang bahwa NA itu merupakan basis argumentasi dari yang nantinya menjadi rekomendasi pembentukan undang-undang nih Mbak. Nah, naskah akademik itu bisa nggak sih Mbak menjadi dasar putusannya hakim untuk menginterpretasikan suatu undang-undang Mbak? Iya. Nah, itu pertanyaan yang Mas Daru sih, kalau ada satu undang-undang dalam Mahkamah Konstitusi, kemudian atau melihat naskah akademiknya gitu. Kalau saya Mas, pemikirannya pada waktu saya membuat disertasi dan sampai saat ini adalah ketika naskah akademik itu menjadi salah satu syarat di dalam proses pembentukan satu undang-undang, jadi buat bisa masuk ke dalam prolegnas itu kan harus melalui proses pengkajian yang namanya naskah akademik. Secara maknawi yang namanya naskah atau kenapa satu pembentukan undang-undang itu bisa dibentuk. Nah, dari situ Mas Daru, hakim itu bisa melihat, nah undang-undang ini dibentuk atas dasar apa? Urgensinya apa? Apakah ini berdasarkan kebutuhan atau memang keinginan dari suatu pembentuk undang-undang atau sebuah pembentuk undang-undang, satu keinginan ya udah keluarin aja undang-undang ini masuk dalam prolegnas ini. Kalau memang dia keluar dari satu kebutuhan, lagi-lagi artinya itu memang sudah berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitiannya jelas sehingga menghasilkan tadi rekomendasinya, ini harus dikeluarkan undang-undang karena hanya undang-undang lah yang bisa menjawab permasalahan ini. Hanya undang-undang lah yang bisa memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat. Karena kalau selain dari undang-undang, percayalah permasalahan ini tidak akan selesai. Seharusnya seperti itu rekomendasinya. Nah, jadi kalau Mas kita kemudian tanya, jadi bisa nggak ya sebenarnya hakim itu mengeluarkan satu putusan kemudian berbasis juga pada naskah akademik? Seharusnya bisa. Karena undang-undang ini menjadi lampiran daripada naskah akademik. Enggak, Mas? Iya, benar. Iya, jadi ini satu rentetan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau mau lihat, iya kan, Mas? Iya, benar sekali. Naskah akademiknya juga dilihat. Jadi, ya kalau misalnya, apa Mas? Mas Daru, suara saya masih Mbak, masih. Dengar? Masih tapi iya. Pak. Masih Mbak. Nah, jadi misalnya Mas, kalau
Kalau misalnya hakim mau memutus satu undang-undang yang diajukan gitu ya ke Mahkamah Konstitusi, saya pikir hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sekarang sudah menggunakan naskah akademik untuk bisa menilai dan bisa mengambil satu putusan, oh oke, undang ini misalnya inkonstitusional atau tidak, patut dipertahankan atau tidak. Kenapa begitu misalnya Mbak Rica? Ya lihat, itu sih Mas Daru. Oke Mbak, jadi pertanyaan itu merupakan pertanyaan terakhir nih Mbak, udah panjang lebar nih Mbak, kita membahas tentang naskah akademik nih Mbak. Mungkin saya simpulkan dulu ya Mbak sebelum kita menutup nih Mbak. Oke, yang pertama itu naskah akademik itu merupakan suatu basis argumen tentang pembentukan undang-undang yang melalui metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, naskah akademik ini itu merupakan yang sekarang merupakan template. Ada template-nya nih di Undang-Undang 12 tahun 2011. Namun seyogyanya undang-undang itu atau naskah akademik itu dapat dibuat seperti suatu proyek bisnis yang dibuat dengan suatu pemikiran matang sehingga dapat menguntungkan bangsa Indonesia. Yang terakhir, naskah akademik itu pembuatannya tergantung dari si pembuatnya. Baik tidaknya tergantung si pembuat bagaimanakah dia mendudukan atau memposisikan dirinya sebagai peneliti. Oke, mungkin itu yang dapat saya simpulkan, Mbak. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Mbak Rika atas kehadiran berdiskusi dan ngobrol nih panjang lebar di Legistalk episode 19. Seru ya Mas, belum dengan blog. Banyak sekali pertanyaan yang muncul sebenarnya Mbak, tapi karena durasi waktu kita cukupkan dulu ya Mbak. Untuk teman-teman nih jangan lupa, Mbak, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan share di channel YouTube dari ICLG dan jangan lewatkan episode-episode menarik lainnya. Pun jangan lupa saya mengingatkan untuk memfollow akun Instagram dari ICLD serta Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk kabar yang terbaru mengenai hukum dan juga naskah akademik nih pasti ya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Follow juga sosial media kami di Instagram dan Facebook Indonesia Center for Legislative Drafting.